Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, ingin para pemainnya langsung fokus pada pertandingan kedua di babak 16 besar ACL tuh, menghadapi Ratchaburi FC di Stadion GBLA pada 18 Februari mendatang. Laga melawan tim yang musim ini menempati peringkat runner-up Liga 1 Thailand tersebut diperkirakan akan berlangsung sengit. Sekarang kami perlu fokus selama 7 hari ke depan untuk pertandingan berikutnya. Sebelumnya Persib baru saja menelan kekalahan telak dari Ratchaburi FC dengan skor 3-0. Boyan pun berharap dukungan Boboto dengan memenuhi Stadion GBLA pada laga menghadapi Ratchaburi FC di Bandung nanti. Stadion GBLA dikenal angker bagi tim tamu, bahkan selama ini dalam melakoni laga domestik Superliga, Persib mencatatkan hasil 100% kemenangan di stadion tersebut. Saya berharap stadion akan tetap penuh seperti biasanya, karena tidak mudah bermain di GBLA bagi lawan-lawan kami, dan pastinya performa kami harus lebih baik. Dengan kekalahan telak ini, Persib masih berpeluang lolos ke babak 8 besar. Syaratnya harus menang margin 4 gol saat kedua tim bertamu pada leg kedua. Pertandingan nanti akan menentukan hidup mati bagi kedua tim, apakah lolos ke babak 8 besar atau tersingkir tuntasnya. Persija Jakarta harus kembali terusir dari kandangnya, karena Stadion Gelora Bung Karno akan disiapkan untuk Timnas Indonesia. Panitia pelaksana pertandingan Persija pun mengupayakan beberapa stadion alternatif seperti Jakarta International Stadium dan Stadion Patriot Candrabaga. Laga kandang Persija terdekat adalah menjamu PSM Makassar pada 20 Februari. Agenda ini berbarengan dengan penutupan GBK yang akan mempersiapkan diri menjelang FIFA Series 2026. Tanggal 20 katanya ini sudah nggak bisa kami pakai lagi karena mau diperbaiki rumputnya, ungkap Ketua Panpel Persija, Bung Ferry Indrasarif. Terus ada 2 pertandingan lagi berikutnya, kami katanya nggak bisa main di GBK karena GBK mau memperbaiki rumput, mau dipakai lagi oleh Timnas. Ini sudah bagus, dia mau perbaiki lagi. Katanya sih kualitasnya lebih bagus lagi. Ini berarti total ada 3 pertandingan kandang yang berpotensi menjadi laga kandang usiran bagi Persija. 2 laga kandang selanjutnya adalah kontra Borneo FC pada 3 Maret dan Dewa United pada 15 Maret. Adapun pesaing Persib di jalur juara ini sebelumnya sempat menjadikan Jakarta International Stadium sebagai venue laga kandang saat GBK belum tersedia karena perbaikan awal musim. Ketika JIS perbaikan pasca konser K-pop, giliran GBK yang menjadi venue kandang Persija. Namun JIS juga belum bisa dipastikan kondisi lapangannya, pemulihan rumput yang rusak pasca konser kabarnya belum selesai, sehingga Persija berpotensi terusir dari Jakarta. Berharap sih antara 2, JIS atau Patriot. Kalau Pakansari, karena kemarin kami agak-agak sulit, jadi kemungkinan JIS atau Patriot tuntasnya. Kekalahan Persib Bandung dari Ratchaburi FC dengan skor telak 3-0 tidak lepas dari evaluasi mendalam sang pelatih. Boyan Hodak menilai faktor teknis dan non-teknis sama-sama berpengaruh dalam laga leg pertama babak 16 besar ACL tersebut. Boyan mengakui timnya sempat bermain cukup baik di babak pertama setelah melewati tekanan awal. Namun intensitas permainan menurun drastis pada paruh kedua pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu menilai Ratchaburi unggul dalam perebutan bola kedua. Situasi tersebut membuat Persib lebih banyak bertahan dan kesulitan membangun serangan. Lini tengah mendapat sorotan tajam dari Boyan Hodak.
Jika melihat ke belakang saat bursa transfer masih dibuka, Persib Bandung berniat mendatangkan pemain tengah berlabel Timnas Indonesia, Joe Pelupesi. Namun kegagalan mendapatkan Pelupesi dampaknya begitu terlihat di laga kali ini. Ia pun menyinggung kondisi cuaca Ratchaburi FC yang dinilai cukup menguras energi pemain. Suhu panas dan kelembaban tinggi disebut memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah. Cuacanya di sini lebih panas, kelembaban udaranya berbeda, dan berkeringat lebih banyak. Ini tentunya menguras energi lebih banyak, dan itu merupakan keuntungan bagi tim tuan rumah. Meski demikian, Boyan tidak ingin menjadikan cuaca sebagai alasan utama kekalahan ini. Ia menegaskan Persib masih punya peluang pada leg kedua di Bandung pada 18 Februari mendatang tuntasnya. Persebaya Surabaya menunjukkan gairah baru hingga tren positif sejak ditangani pelatih anyar Bernardo Tavares di pertengahan musim Superliga. Dalam beberapa laga terakhir, perubahan Persebaya tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan, tetapi juga dari cara bermain, cara berpikir, hingga mentalitas tim. Sejak menangani Bajul Ijo, Coach Tavares sudah menjalani 4 pertandingan dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun ia menegaskan keberhasilan tersebut bukanlah lantaran dia punya ilmu sihir, tetapi karena kerja keras para pemain di lapangan. Menurutnya, kunci utama dari tren positif yang diraih Persebaya adalah attitude dan semangat juang pemain, terutama di tengah kondisi tim yang tidak ideal. Saya tidak membuat apa-apa, saya hanya memasang para pemain dan mereka membuat keajaiban. Para pemain menunjukkan attitude yang baik dan semangat yang tinggi di pertandingan terakhir. Karena banyak pemain kami tidak 100%. Beberapa pemain bahkan harus tampil di posisi yang tidak biasa akibat badai cedera dan penyakit yang melanda skuad. Beberapa dari mereka sakit, beberapa terluka, dan banyak pemain bermain di posisi yang tidak biasa. Namun mereka mencoba melakukan yang terbaik. Tavares mengatakan saat pemain menunjukkan usaha maksimal dan sikap positif, peluang untuk meraih hasil baik akan makin besar. Ketika melihat para pemain mencoba melakukan yang terbaik dan menunjukkan attitude yang baik, kemungkinan bisa meraih keberhasilan tuntasnya.